lalai kita meninggalkan sholat itu. Mungkin karena anak, karena cucu, karena harta, karena pekerjaan lain dan sebagainya, lalai kita tinggalkan apanya, semua yang tidak terjaga. Jadi kadang-kadang kita lebih mendengarkan perintah atasan kita daripada sholat. Karena sholat itu perintah Allah. Kita tinggalkan sholat karena perintah dari apa kita, tujuan kita, majikan kita. Kadang-kadang banyak gitu, kita lalai, lupa kita. Padahal paling utama itu adalah sholat. Ini kadang-kadang saat tahan kita sampai lama berjam-jam mengerjakan yang lain-lain, tapi sholat ini enggak juga dikerjakan. Jadi katakan lalai. Kalau sudah lalai kayak mana? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang lalai. Jadi kita tak mau jarang celaka. Percuma lah kita hidup kok celaka kita. Ya kan, jadi kita harus betul-betul menjaga waktu kita itu dengan sebaik-baiknya, jangan lalai. Kadang-kadang banyak di antara kita lalai karena memikirkan harta, lalai karena memikirkan anak, memikirkan cucu dan sebagainya, lalai kita. Jadi jangan cepat lalai. Usahakan selalu tepat pada waktunya. Karena Allah mengatakan, Nabi kita mengatakan sholat itu dikerjakan tepat pada waktunya. Jadi kita jaga waktunya itu sebaik-baik mungkin. Kalau bisa. Kalau kita mengerjakan sholat pada waktunya, kita akan mendapat pertama mardatillah, ridho Allah. Itu yang kita cari. Amal yang paling tinggi itu ridho. Kalau tak ridho, kurang amal kita itu. Mesti ridho kita, apapun yang kita perintahkan pada kita, ridho pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa mengerjakan sholat di tengah waktu, dapat maghfirah, ampunan daripada Allah. Mesti diampunkan Allah lagi. Kerjakan tengah waktu. Kemudian siapa yang dapat mengerjakan di akhir waktu, masih dimaafkan Allah lagi. Bayangkan itu, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dikerjakan pertama, dapat ridho Allah. Yang kedua, dapat maghfirah Allah. Ketiga, dapat rahmat, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitunya Allah sayang pada kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kadang-kadang kita banyak yang lalai. Lalainya apa? Lalai waktu. Menyia-nyiakan waktu kita itu dengan sebaik. Padahal Allah, Nabi kita berpesan, "Iftanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan waktu kamu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Yang pertama hidup. Kita tahu tadi hidup kita bagaimana? Setiap harinya, setiap hari kita bekerja 24 jam kadang-kadang. Ya, tapi kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau bisa kita yang hadir semua ini, keluarga besar kita ini, jangan ada salah satu di antara kita yang sempat lalai. Bagaimanapun sholat tetap kita kerjakan. Tuh tengok Bu Unip. Dia datang sholat dulu bang. Sholat dulu. Iya kan? Maksudnya udu. Iya, Bu Unip itu sering itu jaga wuduknya tuh. Dawam wuduk betul. Dawam wuduk, tapi pada waktu yang tertentu juga ya kan. Jadi kalau kita berjumpa ini kayak mana kan batalkan cuma sahabat kan salam juga. Ya itu berarti juga silaturahmi. Salam menunjukkan apa? Keselamatan, kebahagiaan. Nah jadi itulah dia. Dan hidup kita ingat pula kita mati. Zikir maut. Zikir maut ini pasti nih. Kullu nafsin za'iqatul maut. Zikir maut. Kita mengingat mati. Kita nggak selamanya hidup. Kita lihat saudara kita, suami kita, dia kan ada yang sudah meninggal dunia. Abang kita, adik kita meninggal dunia. Mana dia sekarang? Nggak ada lagi nampak. Ya sudah kena. Jadi kita zikir maut, ingat mati. Aku nanti mati kayak mana ini ya? Kayak mana aku mati? Coba kita bayangkan. Ke kuburan itu kita diantar dengan 4 harta kita. Yang pertama diantar oleh 3 atau 4. Pertama harta, kedua keluarga, ketiga amal. Yang tinggal itu adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beramal, gepeng lagi. Masuk ke dalam kubur. Kita lihat kubur-kubur berapa tingginya, berapa dalamnya. Dan masukkan kubur dipakai lagi lahat, pakai papan lagi tutup, pakai lagi tanah tutup betul-betul. Tak bisa apa-apa kita dalam itu. Gelap gulita, tak ada terang benderang. Ya kan? Kalau kita bayangkan menjerit hati kita sekarang. Kita bayangkan, seandainya sudah mati masuk dalam kubur, sampai di kubur gelap gulita, nggak berteman, tak berkawan, menjerit tak bisa apa-apa. Ya kan?
Kalau sini mati lampu masih bisa menjadi dan sebagainya, tapi di sana nggak cara gitu. Datang malaikat mengapa kita semuanya. Jadi kita untuk penerang di dalam kubur itu ada alatnya supaya dalam kubur terang. Yang pertama itu yang harus kita jaga, sholat 5 waktu. Itulah sebagai obor, sebagai lampu, sebagai penerang dalam kubur itu. Itulah sholat itu. Kalau kita nggak sholat, apa penerang kita? Gelap lah. Dia akan hancurlah kita. Saya bayangkan, nangis saya sendiri. Dan saat ini kan, saya bayangkan, seandainya saya mati dia masuk dalam kubur, apa yang menerangi saya? Sendiri, posisi saya menjadi lagi sana, tidak bisa lagi. Ditutup semuanya, gelap gulita. Ditimbun apalagi namanya, papan, tanah, lahat dan sebagainya, gelap gulita, nggak bisa terobos lagi. Nah, betul mengerikan dalam kubur itu. Dia teringat saya zikir maut, ini pasti yang akan kita lakukan. Tak ada manusia yang tak pasti mengalami itu. Jadi jangan kita sombong, apapun yang terjadi ingat kita. Aku akan calon mati, camat calon mati. Kita semua calon mati. Jadi siap-siap dari sekarang. Ya, banyak kita lihat orang yang sakit bertahun-tahun tak juga mati-mati. Yang sakit tiba-tiba meninggal. Iya kan? Kita nggak bisa bilang siapa yang panjang, siapa yang pendek. Tapi pastinya kita mati semuanya. Tak ada yang tak mati. Jadi itu maka kita ingatkan pada diri kita sendiri. Setelah kita masih hidup, ingat mati. Ya, supaya kita menambah amal ibadah kita dan kita merasa takut kepada Allah SWT. Mati. Ya, jadi hidup. Jadi sudah hidup, jaga hidup kamu sebelum kamu mati. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat. Sehat sebelum sakit. Ya mabrur, sehat. Sehat terus dia alhamdulillah. Itu nikmat itu. Iya kan? Saya bapak ini sakit, alhamdulillah tidak.